Halo sahabat, kita jumpa lagi di Mr. Avocado Channel. Ada banyak mitos, pandangan, dan persepsi keliru tentang alpukat. Di antara mitos tersebut menyebut bahwa alpukat memiliki kandungan lemak yang tinggi, sehingga mengkonsumsi alpukat bisa menyebabkan kegemukan dan mendatangkan kolesterol. Padahal faktanya, banyak manfaat alpukat bagi kesehatan tubuh. Para ahli menyebut alpukat sebagai salah satu superfood atau bahan pangan super yang kaya gizi dan nutrisi, serta memberi banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Atas dasar alasan faktor kandungan gizi, para ahli kesehatan dan diet menyarankan agar alpukat dijadikan sebagai salah satu bahan pangan yang wajib ada dalam menu harian kita. Sedikitnya ada 8 alasan mengapa kita wajib makan alpukat. Apa saja alasan tersebut? Mari kita simak tayangan video ini sampai selesai. Pertama, alpukat kaya nutrisi dan nilai gizinya tinggi. Alpukat mengandung sedikitnya 20 vitamin dan mineral yang berbeda. Yang paling banyak adalah kalium, folat, vitamin K, C, B5, B6, dan vitamin E. Buah alpukat adalah sumber kalium yang baik untuk kesehatan jantung dan fungsi otot. Kandungan kalium dalam alpukat lebih banyak daripada pisang. Alpukat mengandung sekitar 485 mg kalium per 100 gram porsi, atau sebanyak 975 mg untuk satu buah alpukat utuh. Ini tentu saja standarnya adalah alpukat khas. Kalium sangat penting dalam membantu mengatur keseimbangan elektrolit dalam tubuh yang diperlukan untuk memelihara kesehatan jantung. Kalium juga membantu mencegah kram otot dan meningkatkan fungsi otot yang baik. Sementara itu, folat berguna dalam proses sintesis dan perbaikan DNA, serta mendorong pertumbuhan sel dan jaringan. Vitamin C berfungsi dalam pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan tubuh, serta sistem kekebalan tubuh. Vitamin B5 membantu menghasilkan energi dengan memecah lemak dan karbohidrat. Vitamin B6 dibutuhkan untuk perkembangan dan fungsi otak. Sedangkan vitamin E menyeimbangkan kolesterol dan hormon. Kedua, alpukat merupakan sumber asam lemak tak jenuh tunggal yang baik. Alpukat memang merupakan makanan tinggi lemak. Namun, yang harus dipahami adalah jenis lemak yang terkandung di dalam buah alpukat adalah jenis lemak tak jenuh tunggal, seperti asam oleat dan palmitoleat, yang hampir mirip dengan komposisi lemak minyak zaitun. Asam lemak tak jenuh tunggal adalah lemak sehat yang membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Ini tentu saja bisa menurunkan risiko serangan jantung dan stroke. Mereka juga dibutuhkan untuk perkembangan otak janin yang sehat. Oleh karena itu, alpukat sangat direkomendasikan untuk dikonsumsi oleh para wanita hamil. Ketiga, alpukat adalah sumber serat makanan yang baik. Alpukat mengandung serat tidak larut dan larut yang dibutuhkan untuk membantu sistem pencernaan yang sehat dan mencegah sembelit. Mereka juga mengikat kolesterol di usus dan mengurangi jumlah kolesterol yang masuk ke dalam aliran darah. Dengan demikian, ini membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Kandungan seratnya juga berfungsi sebagai prebiotik atau makanan bagi bakteri baik yang juga melindungi kita dari infeksi saluran pencernaan. Karena alpukat juga tinggi serat, maka alpukat mampu menahan rasa lapar. Alpukat yang ditambahkan ke dalam salad, camilan, dan makanan lainnya membantu kita merasa kenyang lebih lama, sehingga asupan kalori Anda lebih rendah. Selain itu, alpukat juga tergolong sumber makanan rendah karbohidrat,
yang berubah menjadi gula dan akhirnya menjadi lemak. Oleh karena itu, konsumsi alpukat sama saja dengan konsumsi rendah karbohidrat yang bisa membantu mengontrol berat badan. Keempat, alpukat memiliki indeks glikemik yang rendah. Dengan indeks glikemik yang rendah, maka alpukat cocok untuk penderita diabetes atau gula darah. Karena kandungan serat dan lemaknya yang tinggi, alpukat hanya memiliki indeks glikemik 1. Indeks glikemik adalah ukuran seberapa cepat makanan tertentu dapat meningkatkan kadar gula darah setelah mengkonsumsi makanan tersebut. Mengkonsumsi makanan dengan indeks glikemik yang rendah seperti alpukat sangatlah baik untuk pencegahan atau pengelolaan diabetes. Tentu saja, ini harus diimbangi dengan program diet seimbang dan aktivitas fisik yang memadai. Kelima, alpukat merupakan sumber antioksidan yang baik. Alpukat mengandung karotenoid seperti lutein, zeaxanthin, alfa dan beta karoten yang mencegah radikal bebas penyebab cedera sel di dalam tubuh. Antioksidan bermanfaat bagi tubuh karena mencegah efek merusak dari proses oksidasi di dalam sel. Manfaat lainnya adalah efek antiinflamasi, melindungi sistem saraf, melindungi fungsi kekebalan tubuh, meningkatkan fungsi otak dan memori. Antioksidan ini juga membantu memperlambat perkembangan degenerasi makula terkait usia atau penurunan penglihatan secara bertahap, katarak, dan masalah persendian. Alpukat juga mengandung pitosterol yang membantu mengurangi risiko penyakit jantung koroner. Keenam, alpukat merupakan sumber tambahan protein esensial dalam makanan. Selain lemak baik, alpukat juga memainkan peran penting dalam pembentukan otot melalui kandungan proteinnya yang sangat mengesankan. Memang di dalam satu buah alpukat utuh, jumlah proteinnya hanya 3-4 gram saja. Namun, ia memiliki 9 asam amino esensial yang berfungsi sebagai bahan pembangun tubuh Anda. Apa itu? Inilah dia: histidin, isoleucin, leucin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin. Semua senyawa asam amino esensial tersebut ditemukan di dalam buah alpukat. 9 asam amino tersebut disebut esensial atau penting karena tubuh kita membutuhkannya dalam mengembangkan dan menyembuhkan otot, sel, dan sistem tubuh. Tubuh kita tidak dapat memproduksi protein ini, sehingga harus berasal dari luar, yakni dari makanan yang kita konsumsi. Tentu saja, ini menjadikan alpukat sebagai pendamping yang pas untuk daging dalam resep tertentu, terutama jika yang Anda inginkan adalah menambahkan sedikit protein nabati ke dalam menu makanan Anda. Ketujuh, rasa alpukat yang enak dan lezat. Ada banyak opini yang keliru, bahkan cenderung menyesatkan, bahwa alpukat adalah buah yang tidak punya rasa. Jikapun punya rasa, rasanya cenderung tidak enak. Ya, tentu saja opini tersebut bisa muncul karena mengkonsumsi alpukat yang salah, yakni alpukat yang dipetik dalam kondisi belum tua maksimal sehingga tidak bisa matang sempurna. Padahal faktanya, alpukat memiliki cita rasa yang enak dan lezat. Bahkan ketika buah alpukat tersebut harus dimakan secara langsung sebagai buah meja. Kedelapan, alpukat adalah buah serbaguna dan mudah diintegrasikan dalam beragam sajian. Buah yang kaya nutrisi ini bukan saja sebagai makanan penutup atau olesan sandwich yang lezat, tapi juga bisa menjadi hidangan utama yang mengenyangkan dan memuaskan. Rasa enak dan lezatnya kian menggugah selera jika disajikan dalam beragam resep dan suguhan. Alpukat memang mengandung lemak dan kalori, namun dengan kontrol porsi dan pola diet yang seimbang, alpukat bisa dinikmati dalam beragam sajian, seperti sebagai guacamole, smoothie, jus, es krim yang lembut,
hingga puding coklat yang lezat. Demikian sahabat, tayangan mengenai 8 alasan mengapa kita wajib makan alpukat. Tentu saja apa yang disampaikan tadi hanyalah garis besar dan bukan penjelasan yang detail. Saya yakin masih ada manfaat lain yang belum terungkap. Bagi sahabat yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap dan detail, silakan berkonsultasi dengan ahli gizi atau dokter, sehingga sahabat sekalian bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan dari pihak yang punya otoritas. Bagi sahabat sekalian yang ingin berkomentar atau menambahkan poin-poin yang belum tersampaikan, silakan untuk menuliskannya di dalam kolom komentar. Semoga tayangan tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan sahabat sekalian akan manfaat alpukat bagi kesehatan. Terus dukung kami mengembangkan channel ini dengan cara memberikan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar sahabat sekalian mendapatkan update terbaru video-video kami berikutnya. Jika tayangan tadi bermanfaat, silakan share kepada masyarakat agar lebih banyak masyarakat yang mendapatkan pengetahuan tentang manfaat alpukat. Terima kasih sudah menonton. Kita akan berjumpa lagi pada tayangan video berikutnya. Sampai jumpa.